Sebatang pohon akan tumbuh tinggi jika berakar kokoh, dan begitu pun kita. Sejarah adalah akar kita sebagai ulun Lampung. Mengetahui kisah muasal keberadaan kita hari ini akan menguatkan langkah kita menuju masa depan nanti. Kisah tersebut salah satunya berhulu pada sejarah kepaksian Paksipa Skala Berak. Film ini akan mengajak kita sejenak menengok ke hulu. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tabi pun nabi tabi sikin dua nagata nupang bubalah cuti lain hak sembarana terhadap di saya kami Parwatin saya mulia. Lawai bismillah. Awal kata Skala Berak itu artinya titisan dewa. Skala titisan, Berak itu dewa. Itu adalah suatu peradaban dulu sebelum Islam masuk. Di dalam Tambo Skala Berak disebutkan bahwasanya keturunan Sultan Zulkarnain dari negeri Pasai kemudian ke Pagaruyung, kemudian masuk ke Skala Berak melihat sebuah negeri yang beragama animisme lah. Ada sebuah proses dialog. Ada saat mereka sampai di bumi Skala Berak itu, mereka menempati suatu tempat yang di sana juga adalah salah satu komunitas yang tidak termasuk bagian daripada suku Tumi, tetapi juga adalah kelompok-kelompok yang bisa dipengaruhi lebih awal untuk memeluk agama Islam. Di sini dislokasi mereka di daerah yang namanya Lanji Pasai. Lanji Pasai itu bahasa Lampung itu kami orang Pasai. Setelah dialog itu kemudian tidak mendapatkan satu titik temu, akhirnya terjadi suatu peperangan. Beberapa cerita di bulan Bawah, itu peristiwa bulan Bawah. Pada saat ada satu pergelaran daripada upacara di malam bulan purnama, pada saat itu diserang. Skala Berak dengan melalui suatu pertempuran yang sengit akhirnya dapat dikalahkan, ditumbangkan. Mulailah titik awal daripada kerajaan Islam. Di situ pohon sesembahan mereka itu ditebang, dijadikan dua. Itu namanya pepaduan antara pohon belasa dan kepampangnya, dijadikan tempat untuk pengislaman. Dalam Tambo itu disebutkan jelas 27 Rajab 600 sekian Hujarat Rasulullah, diperkirakan 1283 Masehi, keempat umpu ini naik ke atas Pesagi. Kemudian mereka membuat kemupakatan di atas Gunung Pesagi, menjadikan negeri Skala Berak itu menjadi satu negeri, tetapi dibagi empat oleh empat bersaudara. Itu yang istilahnya kepaksian. Empat khalifah lah mungkin kepaksian. Paksi artinya tinggi. Empat kepaksian, empat pemegang pucuk tertinggi di dalam adat. Empat paksi ini, empat sultan ini tidak bersekutu, berpisah tidak bercerai. Jadi mulai berdirinya Paksipa Skala Berak itu dan ditancapkan aliwa di atas Bukit Pesagi, mulailah berdiri Paksipa Skala Berak itu. Mereka membagi wilayah itu secara simultan. Membagi wilayah, membagi rakyat, membagi pusaka-pusaka rampasan daripada kerajaan Skala Berak kuno, itu dibagi semua. Lambang mereka itu Cambai Mak Bejunjungan. Artinya sebuah sirih yang berdiri tegak tanpa sandaran. Kenapa? Karena mereka ramai, sesuai dengan cicanya kepaksian nyerupa. Mereka kaya, sesuai dengan cicanya kepaksian Belungu. Mereka juga tangkas dan lihai, sesuai dengan cicanya kepaksian Pernong. Dan mereka berani
sesuai dengan cicanya Paksian Bejalan Diwai. Di sekitar abad ke-15 ke-16 ada serangan dari kejauhan dari kerajaan Palembang. Itu tanpa pemberitahuan, tanpa ada layaknya satu pertikaian lebih dahulu, tiba-tiba menyerang ke atas. Di dalam rentang waktu perlawanan, akhirnya pasukan Palembang itu bisa dipukul mundur dan kembali. Di sekitar abad ke-18, 19 terjadi satu hubungan antara Scalabra dengan Inggris, dengan Portugis dan lain sebagainya dalam hubungan perdagangan. Pada beberapa tahun kemudian terjadi pertukaran antara Inggris dan Belanda, yaitu Singapura dan Bengkulu. Belanda mendapatkan Bengkulu dan Inggris meninggalkan Bengkulu untuk mendapatkan Singapura. Satu hal yang pasti, bahwasanya Inggris itu tidak pernah menjajah. Ada beberapa perjanjian baik di Paksian Nyerupa, Paksian Bejalan Diwai, Belunguh dan Perlong, perjanjian Kompeni Inggris untuk tidak saling menyerang. Kemudian juga perjanjian apabila musuh menyerang dari laut, Kompeni Inggris yang menghadapi. Apabila musuh menyerang dari darat, Paksipa lah yang menghadapinya. Tetapi pada saat penyerahan pertukaran antara Bengkulu dan Singapura, Belanda ini memang licik, kemudian mengklaim, menyatakan kepada Paksipa bahwasanya kami dalam perjanjian ini mendapat mandat dari Inggris bahwa termasuk wilayah Bengkulu dan wilayah ini adalah jajahan Inggris yang sudah dikuasai Inggris. Karena Paksipa tentunya tidak menerima, terjadi peperangan. Peperangan itu cukup lama waktu itu di dalam sejarah, tetapi akhirnya Paksipa dapat dikalahkan. Kemudian Belanda membuat satu statement menaklukkan bahwa pangkat Maharaja, Sultan dari 4 paksi ini tidak boleh dipakai lagi. Setelah ditaklukkan, bagaimana ini untuk memecahnya? Dipecahlah Paksipa ini dalam sistem marga. Marga ini ada dibikin kepala-kepala marga yang disebut juga pasirah, tapi belum jadi Saibatin mereka. Saibatin itu tetap 4 ini yang kemudian dikalahkan Belanda dan dipaksa Belanda untuk ikut di dalam pemerintahan marga. Tapi kesaibatinan ini secara masih terus berdiri, tradisinya terus berdiri. Kenapa? Banyak yang para hulu balang ini yang juga tetap melawan, tetap di dalam hutan. Karena itulah para Saibatin di 4 paksi ini dimaintain juga oleh Belanda. Terhadap 4 paksi ini yang dijadikan juga status marga, mereka itu menerima kedudukan pasirah itu turun-temurun. Di tempat-tempat lain yang sudah dipecah menjadi marga-marga, mereka sistem pemilihan. Itu kalau mereka 5 tahun sekali, mereka sistem pemilihan. Yang naik jadi pesirah, yang pesirah yang lama mundur. 5 tahun lagi sistem pemilihan kayak seperti sekarang. Tetapi 4 paksi ini mereka tidak berani. Dan sampai sekarang apabila Scalabra muncul, maka berderaplah seluruh komunitas masyarakat yang dulu mempunyai keterkaitan dengan Scalabra muncul untuk menegakkan payung daripada Paksipa Scalabra. Saya berterima kasih atas nama pemerintah Provinsi Lampung kepada Kerajaan Adat Scalabra yang tetap terus melestarikan nilai-nilai adat budaya meresap di setiap sanubari warga masyarakat pesisir, tidak terbatas hanya di Lampung Barat, tetapi di seluruh pesisir di wilayah Provinsi Lampung ini. Bagi kita masyarakat adat, unjuk kam, Paksipa, Paksian Benung, selama yang nyanggal kau kanggungan, jiwa-jiwa Panglima, dijawat patur, buat jaman balik segala macam, api disanggal kau, prinsip. Maka kamu selalu harus buat prinsip. Masyarakat adat harus menjadi contoh keteladanan, sosok yang punya sikap,
sosok yang punya warna, sosok yang punya prinsip, sosok yang berkarakter. Harus jadi contoh. Jadi tidak boleh seperti pejuang pohon cemara, yang dimana angin bertiup, di sana dia condong. Angin bertiup dari kiri, dia condong ke kanan. Angin bertiup dari kanan, dia condong ke kiri.